Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat tani, seleksi benih merupakan suatu kegiatan dalam usaha budidaya tanaman padi yang bertujuan untuk memperoleh benih yang bernas dan berkualitas. Kegiatan seleksi benih ini mutlak dilakukan walaupun benih yang digunakan sudah memperoleh sertifikat layak dari pihak yang berwenang. Jadi meskipun sudah ada sertifikasinya, tetapi sebelum digunakan sebaiknya kita melakukan terlebih dahulu yaitu seleksi benih, supaya benih yang kita gunakan dipastikan nanti bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan petani untuk mendapatkan benih yang baik adalah dengan melakukan seleksi benih padi menggunakan larutan garam. Dengan menggunakan larutan garam, kita dapat menyeleksi benih yang bernas dengan benih yang hampa. Benih yang bernas nanti akan tenggelam di dalam larutan garam. Tetapi untuk yang hampa, dia akan mengapung. Di samping untuk memisahkan mana benih yang hampa dengan benih yang bernas, perlakuan seleksi benih dengan larutan garam juga bermanfaat sebagai perlakuan awal untuk meminimalisir tanaman padi terserang penyakit yang disebabkan oleh jamur yang terbawa oleh benih padi tersebut. Sahabat tani, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti cara melakukan seleksi benih tanaman padi yang akan diperagakan oleh penyuluh pertanian lapangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Situbondo, yaitu Bapak Sutekno beserta teman-teman penyuluh PPL dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Panarukan. Silakan Pak Sutekno. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo. Izinkan kami dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Panarukan untuk menjelaskan sekaligus mempraktekkan tentang cara seleksi benih dengan uji bernas. Sangat sederhana sebenarnya cara melakukan seleksi ini. Yang pertama pastinya adalah harus ada benih yang harus diuji. Ini adalah benih yang sudah berlabel, ya, bersertifikat, namun tetap kita harus melakukan uji seleksi yang benar. Yang kedua, di sini ada indikator. Kami menggunakan telur sebagai indikatornya untuk bisa memisahkan antara yang benih bernas dan benih hampa. Kenapa kami menggunakan telur ini sebagai indikator? Karena kita tahu bahwa di dalam telur ini ada rongga udara. Jelasnya manakala telur ini kita rebus, ya, kita kupas, telur ini tidak berisi penuh, pasti di sini ada celah. Nah, di sini adalah tempat adanya rongga udara, sehingga apapun yang ada rongga udara ini kalau kita masukkan ke dalam air ini akan ngapung, akan terangkat. Nah, demikian juga prinsip dari telur ini, kerja telur ini akan sama manakala nanti kita terapkan pada benih. Manakala ada benih yang tidak terisi sempurna, baik itu tidak mengisi seperempat atau setengah atau bahkan mungkin 3/4-nya juga, ini nantinya akan melayang dan juga ada yang terapung ke permukaan. Ya, nanti kita praktikkan saja bagaimana cara kerja dari kita menyeleksi benih ini menggunakan larutan garam dan menggunakan indikator dari telur. Terus garam tentunya, karena larutan garam kita menggunakan larutan garam. Baik sahabat tani yang di rumah bisa mencoba ini, mempraktekkan dengan garam yang murah saja, bisa garam krosok, ya, lebih murah harganya di pasar. Kebetulan kami yang ada ini. Terus di sini ada 2 bak, ya. Yang pertama adalah ini nanti yang akan kita lakukan uji. Sedangkan yang ini berisi air kurang lebih 10 liter, cuman kami isi sekitar 8 liter, ya. Ini adalah bak satunya, ini adalah bak yang juga kami isi air, nantinya akan kami gunakan sebagai pembilas.
manakala kita sudah melaksanakan uji coba seleksi menggunakan larutan garam, kita akan bilas. Terus alat yang selanjutnya adalah penyaring. Ini memudahkan kita untuk mengambil benih baik yang terapung maupun yang melayang. Baik, sahabat tani, langsung saja coba kita celupkan ini. Ini telur yang kita masukkan ke dalam air. Oke, saya lepas. Ini menandakan bahwa berat jenis dari massa telur ini lebih berat dari berat jenisnya air sehingga tenggelam. Oke. Nah, nanti kita akan perlakukan, ini bisa dibantu oleh rekan saya, Ibu Ina. Bagaimana kita coba, Bu Ina? Ya. Sampai posisi telur ini mengambang. Oke. Nih. Kalau kita masih kasih satu, ini kurang lebih beratnya masih 200 gram ya, satu bungkus ini. Masih belum terjadi apa-apa sama telurnya. Jadi terus kita tambahkan telur ini sampai telur ini mengapung ke permukaan. Jika belum mengapung masih melayang, berarti penggunaan garamnya ini masih kurang. Oke. Lanjutkan, Mbak Ina. Nah, sampai mengapung ya. Oke, ntar lagi ini ngapung. Baik, sahabat tani, ini sudah hasil larutan garam ini sudah dilarutkan ke dalam air dan ternyata sekarang posisinya telur sudah mengambang. Oke. Kalau begini, sekarang ini tugas dari si telur ini sudah selesai. Jadi kita ambil aja, kita ambil, disimpan Bu Tuti, nanti kita goreng aja Bu Tuti. Oke, sudah ya. Kalau ini sudah bisa digunakan berarti benih sudah siap kita uji coba. Bisa masukkan Bu Ina? Ya, jadi kita sesuaikan dengan wadahnya ya. Jadi bagi sahabat tani di rumah, silahkan menggunakan wadah itu sesuai dengan jumlah benih yang akan kita seleksi. Sekali lagi saran kami adalah kita menggunakan garam krosok saja atau garam kasar supaya juga lebih. Tambahin lagi Pak Ina, enggak apa-apa, sedikit lagi. Ya, kita aduk ya, pelan-pelan aja. Sudah, cukup. Nah, larutan ini nanti bisa kita gunakan lagi ya, begitu kita selesai. Kita lihat dulu sampai dia sebentar lagi. Nih. Jadi hasil seleksi menggunakan larutan garam ini sangat akurat ya. Artinya manakala ada benih yang tidak sempurna pengisiannya ini akan banyak yang mengapung ke permukaan. Ini sudah mulai yang mengapung. Sementara kita tunggu dulu. Kita lihat di ini. Kita ketahui sahabat tani ini masih ada yang melayang ini ya. Berarti yang melayang ini nantinya ini bisa tumbuh juga ya. Namun berpotensi ini menjadi benih yang tumbuh nanti tapi rentan terhadap serangan penyakit. Baik sahabat tani, ini sudah kelihatan benih yang mengapung ke permukaan. Ini berarti benih yang hampa, baik yang mengapung ke permukaan maupun yang melayang. Kita pisahkan saja, nanti kita buang. Oke, silakan Bu Warinda. Oke. Masuk saja, ya. Sampai bersih ya, sampai selesai. Oke. Sahabat tani, ini adalah hasilnya dari seleksi kita menggunakan larutan garam. Jadi benih yang tertinggal di dalam tong ini adalah benar-benar benih yang sudah benar, dan ini hasil tadi dari seleksi yang baik yang mengapung ke permukaan maupun dari benih yang melayang. Ini yang tidak kita gunakan. Selanjutnya benih ini akan kita bersihkan dari larutan garam dengan cara kita buang dulu. Nanti habis itu kita bilas menggunakan air bersih sampai kita yakin ini benar-benar sudah terbebas dari larutan garam, minimal ya kurang lebih sebanyak 3 kali kita bilas. Jadi langkah selanjutnya adalah yang sudah kita tadi airnya, larutan garamnya bisa kita buang kalau sudah dipakai, tapi kalau masih ada benih yang mau kita seleksi lagi, kita bisa gunakan lagi. Nah, ini adalah hasilnya tadi, kita bilas sekarang selanjutnya, sehingga benar-benar kita yakin sudah terbebas dari larutan garam. Kita akan lakukan pembilasan ini sebanyak 3 kali. Oke.
Sahabat tani, ini adalah hasil seleksi benih padi yang menggunakan larutan garam yang sudah kita lakukan bersama. Langkah selanjutnya adalah kita akan merendam selama kurang lebih 24 sampai 36 jam. Yang selanjutnya benih ini akan ditiriskan dan diperam selama 12 jam. Setelah itu baru kita semai. Demikian penjelasan singkat ini. Sekarang saya kembalikan waktunya kepada Bapak Kepala Dispertangan Kabupaten Situbondo. Sahabat tani, demikianlah cara seleksi benih tanaman padi yang benar untuk mendapatkan tanaman yang sehat dan relatif tahan terhadap penyakit, sehingga tanaman dapat berproduksi tinggi. Mudah dan gampang sahabat tani, selamat mencoba. Petani sejahtera, Situbondo berjaya, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.